Halo, shalom Pak Paul. Shalom Pak kebodohan. Iya, maaf lama nggak ikutan ini. Iya nih. Eh, saya nonton bola terus sih, soalnya Indonesia. Waduh. Nggak benar ini. Aduh, nggak Masa bener Sabda ini. Nabi ke-26 dikalahkan sama bola? Ya itu kan agama modern. Kan kalau di Inggris katanya bola ngalahin gereja. Gitu. Ya itu ya, tapi kan masuk ke tipuan agama ya, memang kenyataannya seringkali kan kita memang suka terframing ya. Kalau kita tiap hari ke gereja kita menjadi lebih kudus. Kalau kita dengerin khotbah terus kita menjadi merasa lebih baik. Tuhan sayang sama kita. Nah, itu kan tipuan-tipuan agama yang saya juga ngalamin. Saya pernah 12 tahun merasa kayak orang gila itu ya karena eh, saya ya ceritanya panjang, cuma saya nggak mau cerita di sini, mungkin nanti pasti kelas evangelis saja pas ada kesempatan. Nah, jadi intinya sih saya tadi mau nyambung yang pertanyaan Bapak tadi yang eutanasia ya, sama yang apa namanya, sudah sakit itu, sudah di mesin tapi nggak mau cabut alat atau apa. Itu kan framing kita juga Pak, kebanyakan dari orang Chinese kalau jadi anak yang baik, yang kuat itu kan mesti, ya itu mesti berjuang sampai habis gitu loh Pak. Itu kan salah satu tipuan agama juga gitu loh. Itu yang membuat kita merasa apa, kita jadi anak yang berbakti, yang terhormat kepada orang tua gitu. Dan begitu kita masuk ke gereja, tambah lagi jadi, akhirnya kita menjadi si anak yang baik dan benar itu, ya itu kalau kita berjuang untuk orang tua kita yang sakit. Ini kebetulan saya juga mengalaminya, dan ketika saya merasa Tuhan gak tolong saya, tolong orang tua saya marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan nggak baik sama saya gitu loh. Nah, padahal saya sudah dari SMP, SMA udah melayani Tuhan, tiap hari ke gereja, tapi kok Tuhan jahat sama saya gitu kan. Nah, jadi saya akhirnya bertahun-tahun punya pertanyaan yang besar dalam hidup saya yang ya sampai hari ini sudah mulai terjawab sedikit demi sedikit, tapi masih sulit saya menjawabnya. Mengapa Tuhan baik pada orang jahat, tapi jahat pada orang baik gitu. Itu yang salah satu titik marah saya kepada Tuhan sehingga timbul pertanyaan seperti itu. Jadi akhirnya itu salah satu yang membuat saya eh, apa ya, membuka Alkitab kembali. Jadi saya melihat apakah Tuhan yang salah, apakah Tuhan memang jahat, ataukah pandangan kita, pemikiran kita, atau ajaran gereja kita yang selama ini nggak yang salah gitu loh. Nah, akhirnya setelah berjalannya waktu, ya saya menemukan bahwa memang persepsi kita yang salah, ajaran-ajaran gereja kita, dogma-dogma gereja kita yang salah, karena konsep-konsep tentang beragama itu yang salah, yang berusaha Pak Paul sampaikan hari ini dan mungkin di waktu-waktu yang lain, yaitu tipuan agama itu ya. Dan itu ketika Pak Paul dari tahun lalu banyak membawa materi-materi yang mengguncangkan banyak orang, saya juga sebagian sih sudah menemukan sendiri gitu. Beberapa saya menemukan detailnya dari Pak Paul, dan saya ya bersyukurlah saya sudah banyak dicelikan oleh Tuhan lewat pengalaman hidup saya sendiri selama 12 tahun, dan ketika ketemu Pak Paul saya juga ketawa sendiri ya, ada juga ya orang yang edan juga mirip-mirip saya dan mungkin lebih edan lagi ya, sehingga dia ngaku-ngaku nabi Tuhan begitu. Tapi ya saya bersyukur saya bisa join di channel Pak Paul ini karena kita mau membongkar tipuan-tipuan agama itu supaya kita bisa mengasihi Tuhan, menjalani
apa namanya ya, ajaran Yesus itu dengan sebenar-benarnya ya, sesuai teks yang Tuhan ajarkan, bukan sesuai konsep kita, persepsi kita. Nah, mungkin kita yang di zaman sekarang ini kalau kita ibaratkan itu seperti bawang ya, bawang kan dari intinya sampai ke atasnya kan ada begitu banyak lapisan. Nah, mungkin kita yang di zaman 2000 tahun ini sudah begitu banyak lapisan-lapisan yang menutupi ajaran yang sebenarnya, dan ajaran-ajaran lapisan-lapisan itulah yang membuat kita merasa ajaran-ajaran itulah lapisan itulah ada tipuan-tipuan agama itu yang menutupi ajaran-ajaran yang sebenarnya. Akhirnya kita banyak yang terjebak dalam ritual-ritual, dalam persepsi-persepsi yang salah dalam hidup kita beragama. Itu aja sih tanggapan saya, Pak Paul. Sekaligus pertanyaan saya ya tadi, mengapa Tuhan jahat pada orang baik dan baik sama orang jahat itu. Thank you. Nah, pertanyaannya adalah apa sih definisinya Tuhan? Benarkah Tuhan baik sama? Benarkah Tuhan yang melakukannya? Nah, itu dia. Iya kan? Narasi dalam perjanjian lama Tuhan melakukannya. Ya kan? Tapi narasi dalam perjanjian baru enggak loh, kita sendiri loh. Iya, betul. Perjanjian lama membuat sebuah narasi ya bahwa Tuhan itu yang melakukan yang jahat, Tuhan melakukan yang baik. Tuhan yang mengutuki, Tuhan yang membuat sesuatu yang memberkati, ya kan? Itu narasi dalam perjanjian lama. Para nabi membuat narasi itu. Para nabi Karena ya. memang dipenuhi dengan simbol dan ritual kan, perjanjian lama kan? Iya. 3 Kalau dimensi. di Kejadian 4 itu atau kejadian berapa tuh Pak Paul yang berkata bahwa Tuhan manusia memanggil Tuhan tuh jahat, itu kenapa ya Pak Paul? Bukan memanggil Tuhan itu jahat. Di zaman itu zamannya Enos. Sejak saat itulah mereka memanggil Tuhan. Memanggil Tuhan. Kejadian 4 ayat 26. Oke. Jadi bukan. Jadi gini, Tuhan, manusia itu membuat satu penilaian tentang Tuhan karena manusia memikirkan Tuhan itu sebuah sosok 3 dimensi sama seperti dia. Objek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek. Iya. Ya kan? Kemudian itu narasi perjanjian lama seperti itu. Jadi Tuhan itu jahat. Baik Ya, itu atau Tuhan itu baik. Ya. Iya kan? Bahkan agama-agama menyajikan Tuhan itu ya, agama-agama kayak Hindu segala macam kan, Tuhan itu ya yang menghancurkan, dia juga yang menciptakan kan. Iya. Islam pun juga sama, Tuhan yang menghancurkan, Tuhan yang menciptakan kan. Oke. Tapi kalau narasi dalam perjanjian baru, Tuhan itu nggak menghancurkan loh. Itu hancur sendiri loh. Lihat di 2 Petrus 3. Iya kan? Semua unsur bumi akan hancur. Iya. Juga yang ada di dalam Wahyu 21-22. Bukan Tuhan yang menghancurkan loh, itu hancur sendiri. Gara-gara perang Gog Magog. Karena keegoisan manusia menurut Pak Paul ya. Nah, artinya manusia menghancurkan dirinya sendiri kan, ternyata bukan Tuhan kan. Iya. Siapa menabur dia menuai kan. Kita menuai apa yang kita tabur kan. Baik itu baik, baik itu yang jahat, bukan Tuhan. Yakobus tadi menjelaskan dengan jelas. Pencobaan, jangan berkata pencobaan dari Tuhan. Tuhan nggak pernah mencobai. Dan Tuhan tidak membiarkan diri dicobai.
Dan Tuhan tidak mencobai orang pun. Lah Yesus kan anak manusia. Makanya dicobai oleh iblis. Ya, makanya Ibrani berkata, Yesus sebagai imam besar, ia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Makanya karena Yesus selama 33 tahun anak manusia, ia dicobai sama seperti kita. Dia tahu rasanya kelemahan-kelemahan itu. Iya kan? Iya. Tetapi Yesus tidak berbuat dosa. Ya kan? Nah, Tuhan nggak mencobai, kita sendiri yang mencobai diri kita. Lalu Yesus mencobai diri, iya. Kan Yesus penuh dengan kuasa. Dari kecil dia tahu dirinya, kapasitas dirinya. Dia dicobai kena sendiri. Di padang gurun itu dia berdialog dengan dirinya sendiri kan. Dengan yang jahat dari dirinya kan, sisi jahat dari hidupnya kan. Kan dia manusia kan. Bukan dia jahat, bukan. Tapi ada satu dialog yang kita nggak tahu apakah benar ada objek yang diajak dialog itu. Yang iblis itu dianggap belum tentu ada Belum objeknya. tentu ada objeknya, belum tentu ada sebuah sosok yang namanya iblis itu kan. Sebab yang namanya satana itu adalah adversity, kesulitan-kesulitan, hal-hal buruk dari hidupnya dia juga. Dia melihat dia dengan semua prospeknya dia, kapasitas yang luar biasa, dia tahu kalau dia menyembah pada dia tidak menyerahkan kepada menuruti kehendak bapaknya, ya kan? Ya dia bisa jadi buat diri sendiri. Tapi kan dia nggak mau pergi kamu. Dalam manusianya itu, tugasnya dia pokoknya mati di kayu salib. Dia bisa menolak salib itu kan, Iya. tapi dia kan nggak mau. Makanya sekali lagi di Taman Getsemani, ya kan, ia bergumul untuk menyerahkan atau melawan. Sekali lagi dalam pergumulannya malam itu kan di Taman Getsemani, aku tuh bisa kirim 12 pasukan malaikat dengan kapasitasnya. Tapi ia tidak melakukannya. Ya, kita semua dicobai oleh keinginan kita sendiri. Tinggal kita memutuskan. Sebenarnya sepele sekali ya. Setelah kita memahami itu tuh sepele sekali loh. Sehingga kita mudah sekali mengalami kemenangan dari teladan yang Tuhan Yesus sudah pertontonkan kepada kita. Ternyata hanya pilihan. Beda tipis pilihannya itu. Kemarin saya milih aduh itu tadi. Ya kan? Karena Yesus memilih kerendahan hati. Ya kan? Nggak apa-apa. Ya, saya tidak perlu pamer-pamer kekuasaan. Saya tidak perlu harta dunia segala macam. Saya beda. Pendeta-pendeta memutuskan untuk memiliki harta dunia pakai jam tangan 15 miliar. Ya kan? Pakai tas yang harganya 4 miliar. Yesus memilih tidak. Itu kan pilihan kan? Disitulah pencobaan-pencobaan itu datang kan? Pencobaan salah pilih, datanglah pencobaan yang berikutnya. Salah pilih lagi, datang lagi beruntun terus. Seperti Dan KC, 6 kali. masalahnya diajarin di gereja, Pak, bahwa kita kan diberkati Tuhan. Nah, Ya. kan itulah tipuan Tipuan agama. Itulah tipuan agama yang mau kita belajar. Di pasar ini. Supaya Anda semua jangan tertipu lagi. Karena saya pernah tertipu. Dan saya lepas dari tipuan itu dan saya kemudian mengalami kemenangan dalam kehidupan.
Dan Amin. itu Anda semua mau memilih hidup dalam tipuan, dalam ilusi agama, atau Anda memilih untuk hidup di dalam kemenangan dalam kehidupan. Hidupmu akan bahagia nanti. Tapi ada orang yang bahagia dengan tipuan agama. Ya nggak apa-apa, bahagianya adalah hasil ilusi. Ya boleh saja. Kalau saya bahagianya adalah hasil realisasi, bukan hasil ilusi. Kenyataan. Kenyataan. Yesus mengajarkan kita real, bukan ilusi. Para imam mengajarkan ilusi dari agama. Nah, itu kita mau belajar nanti ya. Nanti kita akan membukanya di Matius 16. Oke, terima kasih Pak Paul. Itu ya.